kebiasaan yang secara konstan kita bisa lakukan dan pada akhirnya mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, hari ini kita akan membedah struktur kebiasaan. Pertama dalam konteks human model of the world, dalam konteks pikiran itu atau disebut dengan psikologi cognitive behavior. Dari struktur nanti kita bahas letaknya kebiasaan itu ada di mana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan membahas struktur kebiasaan itu sendiri, ya, dan bagaimana cara kerja otak dalam membangun kebiasaan. Kurang lebih seperti itu, dan slide-slide-nya saya sudah share di postingan sebelumnya oleh tim Kiava. Nanti juga akan ada slide dalam bentuk gambar, ya. Saya akan coba gambarkan dengan sebaik mungkin dan semampu saya. Oke. Nah, sebelum dimulai materi hari ini, ya, please di share materi hari ini. Kenapa? Karena insya Allah materi ini bermanfaat, ya, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat terhadap manusia yang lainnya. Oke, yang pertama. Yang kedua, jika ini bermanfaat, maka insya Allah akan berpahala, dan tentunya jika ini berdampak pada orang-orang yang teman-teman share, tentunya juga akan memberikan pahala ke teman-teman semua. Oke, nah yang kedua adalah saya ingin mengumumkan pemenang giveaway pulsa 50.000 untuk 2 orang, ya. Jadi kita tanggal 21 kemarin kita mengadakan giveaway. Nah, saya mengucapkan selamat untuk pertama akun dalanova.kiavateam. Selamat teman, saya lupa, nggak tahu nih namanya siapa nih, dalanova.kiavateam. Yang kedua Mbak Erdina. Oke, selamat ya. Teman-teman mendapatkan pulsa 50.000 untuk 2 orang, ya. Dari Mbak yang tadi dua-duanya 50.000, ya, dari giveaway dari tanggal 21 yang lalu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, pertama adalah apa hubungannya kebiasaan pemenang dengan hasil yang ingin kita capai. Nah, tentunya kita tahu bahwa untuk mencapai sebuah pencapaian yang kita tetapkan itu tentunya butuh proses, ya, proses. Bahkan butuh latihan, butuh pengulangan, sehingga pada akhirnya kebiasaan-kebiasaan tersebut, ya, akan membantu kita untuk mencapai tujuan. Katakanlah gini, misalnya buat kita seorang pebisnis online, ya, misalnya kita pengen mencapai pendapatan katakanlah misalnya 10 juta per bulan. Oke, setelah kita cek ternyata untuk mendapatkan 10 juta per bulan minimal omsetnya adalah katakanlah 50 juta per bulan atau 75 juta per bulan. Katakanlah seperti itu, ya. Nah, dengan begitu untuk mencapai omset tersebut perlu apa? Perlu kebiasaan yang perlu kita bangun. Pada akhirnya dengan begitu otomatis kita akan bisa mencapai di sana, gitu. Nah, kebiasaannya apa? Misalnya, pertama kita menganalisa market. Jadi sebelum kita posting, kita analisa market. Kita mau tentukan dulu nih marketnya siapa yang cocok dengan barang kita. Yang kedua, misalnya kita punya kebiasaan untuk cek isu buat mereka tuh apa. Ya, suatu hal yang penting terkait dengan barang kita yang relevan itu seperti apa. Yang ketiga adalah cara penyampaian pesannya. Gimana caranya menyampaikan value produk kita ke customer misalnya, ya. Selanjutnya adalah medianya, misalnya terkait misalnya dengan apakah melalui pemasaran lewat IG gitu, ya, atau IG, ataupun misalnya lewat Facebook gitu, ya, ataupun misalnya lewat marketplace, ya, katakanlah. Dan setiap media itu memiliki algoritma sendiri, punya cara tersendiri. Dengan cara-cara itu juga pada akhirnya membutuhkan perilaku tertentu, ya. Dan pemenangnya adalah orang yang bisa konsisten melakukan perilaku tersebut, ya, sehingga menjadi kebiasaan. Pada akhirnya dia akan mencapai angka tersebut. Jadi seperti itu. Nah, misalnya juga katakanlah misalnya untuk pribadi adalah kasus
pengen turun berat badan misalnya. Setelah kita mengetahui bahwa dengan turun badan itu kita bisa lebih sehat, ya, bisa lebih bugar. Dengan bugar itu kita bisa lebih kerja dengan semangat, moodnya lebih baik gitu ya. Dengan kita tahu why-nya kenapa sehingga moodnya lebih baik, dan pada akhirnya kita bisa memberi manfaat terhadap orang-orang yang kita cintai, katakanlah seperti itu, lalu pada akhirnya bermanfaat bagi orang banyak, dan tentunya dalam konteks ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui why-nya, ya, big why-nya kenapa akhirnya kita mau untuk menurunkan berat badan, lalu kita turunkan dalam bentuk perilaku yang perlu dibiasakan. Katakanlah misalnya kita menentukan jendela makan. Misalnya waktu jendela makan maksudnya kita boleh makan katakanlah dari jam 10 sampai jam 5 misalnya. Nah, di luar jam itu cukup minum aja misalnya, dan nggak boleh minum yang manis misalnya. Jadi sudah ada waktunya dan itu dibiasakan setiap hari. Oke, yang kedua adalah misalnya kita olahraga ringan setidaknya sekitar 5 sampai 10 menit cukup per harinya, dan itu jika dilakukan terus-menerus maka juga intensitasnya bisa bertambah terus, dan pada akhirnya kita akan mencapai ke sana gitu ya, mencapai turun berat badan dan akhirnya lebih bugar lagi dan lebih bisa memberikan manfaat lebih banyak, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kita tahu prosesnya? Kita bedah dulu dalam konteks neurolinguistic programming ya, dari teori Human Model of the World. Ya, saya akan balik kamera ini sebentar. Oke, jadi di sini. Oke, jadi katakanlah sebuah event ya atau sebuah kejadian gitu, kita filter. Lalu di sini ada pikiran kita, ya, pikiran kita sebutnya atau internal representasi gitu ya. Lalu berdampak pada perasaan kita atau emosi atau state kita. Lalu pada akhirnya berakhir pada perilaku. Nah, perilaku yang dilakukan secara terus-menerus pada akhirnya membentuk kebiasaan, ya. Kebiasaan ini yang dibangun, yang kebiasaan yang winning katakanlah ya, atau winning habit gitu, pada akhirnya akan mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Berarti kita kalau pengen mendapatkan hasil yang bagus ya, maka kita harus membangun kebiasaan yang baik. Untuk membangun kebiasaan yang baik, kita harus memiliki perilaku yang tepat, ya, ataupun tindakan yang tepat, action yang tepat. Untuk action yang tepat membutuhkan emosi yang tepat, misalnya semangat, misalnya ya. Untuk semangat apa? Maka kita perlu pikiran yang tepat. Apa misalnya pikiran yang tepat adalah contohnya tadi, big why-nya apa? Biar semangat, misalnya saya membayangkan bisa bermanfaat untuk orang tua saya. Bisa biar semangat, misalnya saya membayangkan saya bisa menghajikan orang tua saya, sehingga timbul rasa semangat dan pada akhirnya melakukan tindakan yang kita ingin lakukan sesuai dengan tujuan kita, lalu dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan, ya. Dan pada akhirnya setelah menjadi kebiasaan, tentunya dilakukan terus-menerus, pada akhirnya akan mendekati tujuan atau hasil yang kita tetapkan. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu, ya. Nah, that's why itu penting banget buat kita untuk setiap hari. Untuk pertama adalah mengelola pikiran kita. Dengan mengelola pikiran kita, misalnya tiap pagi kita membayangkan, katakanlah oke, hari ini saya ingin melakukan A, B, C, D misalnya, karena misalnya saya ingin banget untuk mengumrohkan orang tua saya misalnya, atau saya ingin banget untuk membayar lunas utang saya sehingga saya menjadi lebih tenang untuk beribadah misalnya, kurang lebih seperti itu. Itu pikiran itu terus dilatih dan diingat-ingat sehingga terimplementasi langsung atau diterapkan langsung bentuknya tindakan atau action. Dan itu ketika sudah dilakukan secara rutinitas ya, dan menjadi tindakan yang menjadi rutinitas, maka akan menjadi kebiasaan. Ya, dari kebiasaan baru kita akan menuju hasil yang kita ingin capai. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah kebiasaan yang benar-benar menjadi kebiasaan yang bisa mencapai tujuan kita gitu. Nah, ini kita perlu analisa lagi ya, perilaku apa yang perlu dibiasakan sehingga kita bisa mencapai
tujuan kita. Nah, dalam hal ini perilaku ini untuk membangun kebiasaan tentunya nggak mudah ya. Bayangkan ya kalau teman-teman misalnya harus lari sehari keliling kompleks 1 jam misalnya dengan kecepatan tertentu misalnya, itu ngebayanginnya udah males duluan ya, udah bayanginnya nih gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ngebayangin, saya pengen sehat, saya pengen bugar ya gitu ya, saya ingin pengen ketika anak-anak udah dewasa nanti saya juga sehat dan saya bisa menggendong cucu saya misalnya ya, dengan kondisi saya sehat gitu, saya bisa ngajak mereka bermain misalnya dengan cucu saya misalnya, katakan seperti itu. Oke, saya mesti olahraga ya, lalu kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Bisa jadi sebuah hal yang simple, misalnya push up 1 kali sehari ya, lalu dengan begitu kita nyaman untuk lakuin aja gitu, lakuin sehari satu, lalu kita mikir kayaknya kurang afdol nih, ya udah naikin jadi 2 kali gitu ya, 2 kali kita naikin lagi intensitasnya menjadi 3 kali 4 kali, lalu bilang katakan misal oke, nggak cuma push up doang, coba lari deh misalnya. Lari mungkin awal terasa berat, simpelnya mungkin kita lari di satu jalan aja misalnya, bolak-balik ya, misalnya lari 10 meter sehari 10 meter, oke. Lalu nanti besoknya lagi 10 meter lagi, 10 meter, lalu terus menerus dinaikin lagi dosisnya, pada akhirnya jadi setengah jam per hari, dalam keadaan kondisi memang secara mental kita menjadi nyaman untuk melakukan. Dan ketika itu sudah dilakukan dan menjadi sebuah rutinitas, ketika teman-teman tidak melakukan, maka teman-teman akan merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena teman-teman sudah bisa menggeser dari sesuatu yang tidak nyaman menjadi sebuah kenyamanan, dan ketika kehilangan itu akan menjadi tidak nyaman kembali gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kerja otak dalam membangun kebiasaan. Ya, jadi kalau dalam yang saya pernah dapatkan gitu ya dari guru saya, Mas Darmawan Aji, jadi dia cerita bahwa untuk membangun kebiasaan itu perlu lompatan-lompatan ya dalam antar syaraf gitu. Jadi terhubung. Ya, kebiasaan yang terus-menerus akhirnya adalah sebuah lapisan itu, dan atau jembatan antar syaraf itu, dan itu semakin tebal ketika memang itu sudah dibiasakan. Ya, dan itu akan menjadi otak menganggap itu sebagai sebuah kebiasaan dan dia nyaman untuk melakukannya gitu, untuk kita lakukan gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa kita untuk membangun kebiasaan itu susah? Misal untuk katakanlah misalnya untuk bangun pagi sebelum subuh ya, itu banyak faktor ya. Misalnya salah satunya perlu lingkungan yang tepat. Lingkungan yang tepat apa? Misalnya tentunya lingkungan itu termasuk fisik kita. Kalau fisik kita sehat, katakanlah kita tidurnya jam 9 malam atau jam 8 malam atau ba'da isya langsung tidur, itu akan memungkinkan sekali karena secara fisik kita juga siap untuk melakukannya. Ketimbang kita bergadang sampai jam 12:30, lalu sebelum subuh kita bangun tuh lumayan berat, karena secara lingkungan atau secara fisik juga kita tidak mendukung untuk ke sana gitu. Nah, pertanyaannya gimana cara untuk merutinkan itu gitu ya. Nah, jadi kita harus perlu lakukan itu secara terus-menerus sampai otak itu menganggap itu sebagai sebuah kebiasaan ya. Dengan kebiasaan ini pada akhirnya otak itu nyaman untuk menginstruksikan semua badan kita, pada akhirnya kita bisa berjalan secara terus-menerus ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana ya jika misalnya kita udah ada tujuan baik, kita butuh perilaku untuk yang dibiasakan, tapi kita nggak berhasil ya. Bisa jadi itu terlalu berat gitu. Jadi otak itu ketika menerima sebuah instruksi yang dia anggap akan menyalahi ya kebiasaan yang sebelumnya ya, maka dia akan merasa tidak nyaman dan justru akan memotong ya keinginan kita tersebut atau kebiasaan tersebut, sehingga paling kita bisa lakukan paling banyak 4-3 kali, setelah itu capek. Nah, itu bisa dilakukan misalnya, nanti kita akan bahas nanti pelajaran selanjutnya tentang mikro hijrah, nanti akan dibahas. Jadi kurang lebih kita bisa melakukan dengan hal-hal kecil dulu, sehingga kecil itu akan bisa dilakukan terus sehingga otak tuh nyaman, dan akhirnya kita menjadi biasa, lalu kita bisa naikkan lagi intensitasnya dengan lebih tinggi, kurang lebih seperti itu ya. Nah,
Pertanyaan ada struktur kebiasaan kayak gimana sih? Nah, saya akan buka dulu ya gimana strukturnya. Nah, kita buka dulu. Oke, Oke. Kelihatan ya. Jadi kebiasaan itu, sorry. Oke, kebiasaan itu dibangun atas 3 hal. Pertama, ada pemicunya, ya. Yang kedua ada rutinitasnya, yang ketiga ada imbalannya. Jadi secara struktur itu yang ini tadi nih yang sebelumnya kita bahas di sini. Ya. Perilaku, kebiasaan. Nah, ini kebiasaan ini ternyata dalamnya juga ada strukturnya juga. Nah, strukturnya kayak gimana? Strukturnya kayak gini. Nah, saya goyang sedikit, sorry. Iya, jadi kurang lebih kayak gitu strukturnya. Oke. Nah, kelihatan ya. Saya lupa nyalain lampu, sorry. Jadi di dalamnya ada rutinitas, ada imbalan, dan pemicu. Biasa diawali oleh pemicunya. Pemicunya maksudnya kayak gimana sih? Pemicu adalah konteksnya. Dia meliputi waktu, di mana, siapa, apa, emosi, bau, atau wanginya. Misalnya, kita punya kebiasaan apa sih? Sikat gigi misalnya ya. Sikat gigi konteksnya gimana? Biasanya saya sikat gigi itu waktu mandi pagi dan mau tidur misal. Pemicunya bisa di situ. Pas mau tidur, sikat gigi dulu. Atau pas mandi pagi, saya sikat gigi dulu, Lalu pemicu akan dijadikan sebuah tindakan yang sebuah perilaku ya yang dirutinkan. Perilaku tadi gosok gigi tadi contohnya. Lalu imbalannya apa? Misalnya imbalannya adalah perasaan senang gitu ya setelah sikat gigi, misalnya dengan mulut yang lebih segar gitu nafasnya misalnya. Nah, jadi dengan begitu saya sudah merasakan imbalannya. Pada akhirnya ketika ada pemicunya lagi tiap pagi dan sebelum tidur, maka saya akan melakukan lagi sebuah rutinitas sikat gigi. Lalu dengan sikat gigi itu saya dapat imbalannya gigi saya segar dan saya happy dengan itu. Lalu balik lagi besoknya kayak begitu ya. Jadi terus menerus pada akhirnya jaringan antar saraf itu terbentuk ya dengan pola tertentu dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ini yang perlu teman-teman bedah strukturnya. Ketika misalnya katakanlah teman-teman perlu rutinitas apa ya, misalnya rutinitasnya saya pengennya posting di IG misalnya ya, di IG misalnya sehari 3 kali misalnya. 3 kali pemicunya cek dulu, berarti pemicu di mana waktunya kita tentukan dulu. Misalnya waktunya di jam 7 ya, jam 7 pagi, jam 12 siang, dan di jam 8 malam misalnya. Jadi pemicunya itu misalnya. Lalu dengan itu kita melakukan posting di IG misalnya, plus misalnya melakukan olok misalnya ya, one like one comment misalnya, atau LFL, like for like misalnya, dengan teman-teman kita gitu. Dan ketika sudah melakukan, jangan lupa kita mesti ngasih imbalan ke diri kita. Misalnya kita nggak boleh minum teh dulu, teh manis sebelum kita ngelakuin ini IG marketing misalnya. Dan setelah kita melakukan IG marketing yang tadi misalnya kita posting LFL dan olok, baru kita boleh minum teh manis misalnya gitu. Ada juga kalau guru saya cerita, Coach Aji cerita ya, jadi kalau dia itu dia penulis buku. Jadi dia sebelum nggak boleh minum kopi sebelum nulis buku setiap pagi. Nah, pemicunya adalah di waktu pagi ya, di waktu pagi aktivitasnya adalah menulis ya, saya lupa berapa kata gitu ya per harinya, di setiap paginya. Dan imbalannya apa? Dia setelah menulis dia minum kopi. Jadi nggak boleh minum kopi dulu sebelum dia melakukan rutinitasnya. Dan ini dilakukan terus-menerus pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Jadi teman-teman kalau mau bikin bilang gimana? Ini strukturnya. Pakai struktur ini. Ada pemicu, ada rutinitas, ada imbalan. Gitu ya. Pemicu tuh bisa kayak anchoring gitu loh. Anchoring tuh kayak penanda gitu ya. Misalnya gini, ada orang yang
perlu jelas dulu nih waktunya di mana sama siapa dan apa yang dilakukan misalnya. Jadi kurang lebih pemicunya kayak gitu. Eh, ini penting sekali kita untuk memikirkan ini dulu konteksnya pemicunya. Karena biasanya kalau struktur ini dirubah butuh waktu lagi misalnya kayak gitu. Kayak misalnya saya kemarin sempat berhasil melakukan kebiasaan untuk makan start jam 10 bahkan jam 12 baru makan dan baru udah jam 5 sore itu udah nggak makan lagi. Tapi ketika anak-anak liburan ke rumah neneknya gitu, konteksnya berubah gitu ya. Di mananya berubah dan ketemu siapanya berubah dan apa yang ditemuinya juga berubah, emosinya berubah. Akhirnya mulai karena saya tidak mensiapkan secara mental gitu, pada akhirnya itu berubah polanya. Jadi struktur ini jadi mesti diulang lagi gitu ya. Nah, setelah tetapkan dulu nih kalau mau apa, tetapkan dulu waktunya, waktu rutinnya kapan gitu. Terus di mana enaknya gitu untuk ngelakuin itu nyamannya gitu ya. Misalnya perlu ada siapa atau nggak perlu ada siapa-siapa di sana misalnya sehingga kita bisa melakukan itu dengan deep ya, dengan lebih dalam lagi. Oke, lanjut. Lalu ini dilakukan secara rutin ya dan jangan lupa di imbalan. Saya dulu imbalannya kalau setiap pagi tuh saya lihat timbangan badan dan ketika lihat perubahan berat badan tuh happy banget gitu. Jadi dan itu saya lakukan secara rutin dan itu sebenarnya udah lumayan berhasil ya. Tinggal perlu dilakukan lagi nih ketika memang itu tadi nih konteksnya nih kebiasaan sempat dirubah, sempat rusak karena konteksnya berubah. Jadi kurang lebih ini strukturnya teman-teman ya, dicatat ada pemicu, ada rutinitas, ada imbalan. Oke. Pertanyaannya adalah ya gimana caranya untuk bisa nyaman di melakukannya. Oke. Tadi seperti yang sudah dibahas bahwa ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan itu membutuhkan kebiasaan. Tentunya kebiasaan juga membutuhkan perilaku yang tepat ya. Tadi dijelaskan kebiasaan itu strukturnya apa? Tadi strukturnya pertama adalah ada konteks atau pemicunya, lalu di situ yang kedua ya ada rutinitasnya, yang ketiga adalah imbalannya. Nah, di tiga hal itu teman-teman perlu dipikirkan gimana caranya. Mungkin sebenarnya apa? Sebetulnya secara teknis mungkin ya, atau strateginya gimana caranya untuk membangun sebuah kebiasaan. Kurang lebih teman-teman harus tetapkan dulu pemicunya apa aja ya, misalnya waktu, tempatnya di mana gitu. Dan ingat itu perlu rutinnya di jam yang sama, tempat yang sama. Sehingga kita kan baca hal yang sama dilakukan secara terus-menerus dengan perilaku yang sama dan pada akhirnya menjadi kebiasaan dan otak juga merasa senang. Kenapa? Karena dia mendapatkan imbalan. Imbalannya dalam bentuk misalnya kita boleh tadi ya minum teh manis, ketika gitu otak seneng banget gitu ya, dan akhirnya bersemangat lagi untuk melakukan kebiasaan yang sama besok harinya. Kurang lebih seperti itu ya, jika kita memahami struktur kebiasaan tentunya harapannya kita akan lebih mudah lagi. Nah pertanyaannya kenapa otak sering kali menolak kebiasaan yang baik, kita baik lagi ya. Maka perlu dilakukan tadi mungkin salah satunya ada mikro habit atau mikro hijrah kita mungkin nyebutnya. Lakukan sesederhana mungkin gitu. Mungkin kalau teman posting bayangin sehari posting 15 gitu, start dari yang mudah dulu ya. Misalnya kita penting punya konteksnya, ada waktu yang rutin misalnya jam 3 kali cukup, misalnya pagi, siang, malam, katakanlah seperti itu. Tadi pagi, siang, malam ya, cukup satu postingan aja di setiap waktunya ya. Lakukan itu rutin terus menerus sampai teman-teman sudah terbiasa, lalu naikkan pelan-pelan, tapi juga jangan langsung besar gitu. Misalnya sih mampu nih 3 postingan, besok saya 30 postingan sehari. Nah itu biasanya otak juga mikir, wah ini dong gak nyaman nih, langsung dipotong misalnya kayak gitu. Oke, jadi kalau lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu ya.
sudah bisa membangun kebiasaan dengan pertama tadi ya, kita memahami strukturnya, yang kedua adalah membangun kebiasaan dari yang mudah dulu dan paling berdampak. Ya, berdampak tuh maksudnya gimana sih? Yang berdampak besar tuh maksudnya adalah sebuah hal yang bisa jadi hal yang kecil tapi mempengaruhi semuanya. Misal kita punya kebiasaan tiap pagi, ya, pagi minimal olahraga ya misalnya 5 menit ya. Setelah itu apa? Dampaknya apa? Moodnya bagus. Moodnya bagus. Biasanya kalau udah olahraga tuh ada enzim endorfin kalau nggak salah. Dan itu bikin happy dan nanti moodnya seharian tuh bagus. 5 menit bisa membayar katakanlah 24 jam atau 23 jam kemudian atau 8 jam kemudian nah kita mau kerja 8 jam kemudian katakan. Jadi kita mesti mikirin kebiasaan apa yang paling kecil, gampang dilakukan tapi berdampak. Contohnya lagi adalah misalnya dengan membangun kebiasaan membuat planning. Ya, planningnya jangan susah sehingga otak merasa tidak nyaman. Bikin 3 hal ya yang perlu dilakukan setiap hari. 3 hal, 3 target kegiatan. Nah, itu kebiasaan yang kecil, cuma nulis ya, dan cuma 3 target kegiatan per hari. Insya Allah jika itu dilakukan secara rutin, maka pada akhirnya juga akan menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa. Katakanlah gini, misalnya kita ingin hafal misalnya sekian juz katakanlah, maka 3 targetnya misalnya salah satunya hafal 1 ayat per hari misalnya ya. Lalu kita lakukan secara rutin ya pastinya akan bertambah terus gitu hafalannya. Pun juga misalnya kita ingin misalnya membangun database customer misalnya atau database prospek misalnya. Kita target misalnya kita dapat 10 prospek per hari misalnya atau 3 prospek per hari misalnya. Jadi kita masukin ke list itu. Ya, list target harian. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika kita lakukan secara terus-menerus, harapannya akan menghasilkan dampak positif yang besar. Oke, nah selanjutnya adalah penting sekali untuk memelihara atensi. Ya, maksudnya apa? Atensi adalah ini fokus. Jadi jangan sampai ya kita rusak ya ingin bangun sebuah kebiasaan atau mencapai tujuan karena kita nggak mampu mengelola fokus kita. Kenapa itu penting? Saya kasih gambaran. Mungkin di antara teman-teman punya kebiasaan sebelum tidur scrolling, ya, atau setiap pagi bangun tidur langsung scrolling, katakanlah IG ataupun Facebook ataupun YouTube atau TikTok, itu katakanlah seperti itu. Dan ketika teman-teman tidak memiliki tujuan untuk scrollingnya untuk apa, maka itu habis waktunya. Akhirnya apa? Karena teman-teman sudah melakukan itu menjadi kebiasaan sehingga tidak memiliki fokus tertentu gitu. Sehingga ketika punya kebiasaan megang handphone langsung scrolling, buka IG atau buka TikTok, biasa jadi masalah sedikit. Oke. Jadi bisa jadi ketika kita punya strukturnya kebiasaan seperti itu gitu ya, ketika buka handphone tujuan untuk posting malah kita nggak bisa memelihara fokus kita. Buka handphone bukan seharusnya melakukan posting jualan, malah misalnya scrolling. Ya, misalnya hari ini apa nih gosipnya misalnya tentang apa, misal wah nih lagi hype nih ininya misal. Jadi ya pada akhirnya karena tidak bisa memelihara fokus, ya tentunya kebiasaannya pun tidak terbangun dan tentunya jauh dari hasil. Gitu. Nah, makanya penting sekali untuk kita untuk tetap memelihara fokus. Tadi salah satunya adalah memelihara fokus tentunya harus memelihara niatan terdalam kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Ya, atau menjalankan hari ini. Hari ini saya mau ngapain?
dan kenapa itu penting. Itu perlu dilatih. Ya, hari ini saya misalnya saya mau ya katakanlah saya pengen misalnya menyapa customer saya misalnya. Kenapa itu penting? Karena agar customer merasa nyaman dengan saya misalnya. Kenapa itu penting? Dengan begitu ketika saya ada produk baru, ya saya lebih mudah untuk membantu customer saya untuk membeli, untuk memiliki produk yang bagus yang saya miliki. Harapannya apa? Dengan begitu saya merasa lebih bermanfaat. Bayang ya, dimulai dari membangun kebiasaan pagi saya mau ngapain dan kenapa saya melakukan hal tersebut. Mengapa itu penting buat saya untuk melakukan hal tersebut. Jadi dengan begitu harapannya apa? Harapannya kita bisa memelihara atensi ataupun fokus kita. Sehingga ketika kita membuka handphone, ya otomatis karena sudah tahu tujuan kita hari itu mau ngapain dan kenapa saya melakukan itu, ya akhirnya pun lebih tertata atau lebih fokus lagi gitu. Nah ini kurang lebih seperti itu bagaimana cara membangun sebuah kebiasaan, ya. Nah, pertanyaannya kenapa ketika saya mengalami kegagalan, ya misalnya sudah membangun kebiasaan tetapi hasilnya kurang baik, nggak apa-apa, ya teman-teman yang perlu dipikirin adalah, ya yang perlu teman-teman harus sadari bahwa kebiasaan itu adalah bagian dari keberhasilan. Kegagalan itu adalah bagian dari keberhasilan. Jadi orang-orang yang berhasil itu ya dia pernah gagal juga sama kayak kita. Mungkin bedanya antara orang-orang yang berhasil ketika dia gagal, dia tahu kenapa dia gagal dan dia perbaiki, dan itu menjadi feedback atau menjadi umpan balik buat dia atau menjadi bahan untuk perbaikan dia ke depannya sehingga tidak gagal lagi. Walaupun gagal lagi, dia akan cari alasannya kenapa dia gagal dan dia akan antisipasi di hari kemudian. Dan akan melakukan hal yang diinginkan dengan lebih baik lagi. Beda dengan orang yang ya otomatis gagal. Ketika dia gagal, dia memahami itu sebagai hal yang gagal aja. Saya gagal nih, ya udah, saya stop, saya quit, gitu ya. Untuk orang berhasil bisa jadi dia bisa di quit, tapi dia punya alasan. Oke, saya gagal kenapa? Karena misal jadi marketnya nggak ada. Misal di jualan barang, marketnya nggak ada. Udah saya quit dari sini, saya akan mencoba hal yang baru. Ya, jadi dia bisa loncat lagi gitu lah, move on pada aksi atau rencana selanjutnya. Ya, jadi biasakan tadi pertama adalah kita tentukan ya misalnya tadi contoh 3 hal yang berdampak bagi hari-hari kita selanjutnya atau bagi tujuan kita dan renungi kenapa saya melakukan hal tersebut. Ya. Oke. Jadi saya review lagi. Yang pertama, sebetulnya ingat bahwa kita harus memiliki pikiran yang tepat, ya, sehingga memiliki perasaan yang tepat atau emosi yang tepat, harapannya punya perilaku yang tepat. Dalam perilaku yang tepat, kita lakukan secara terus-menerus menjadi rutinitas dan menjadi sebuah kebiasaan, pada akhirnya mendekatkan kita pada hasil atau tujuan yang kita ingin capai. Yang kedua, struktur kebiasaan adalah pertama, di situ ada rutinitas, ya, yang dipicu oleh pemicu, ya, sebutnya pemicu, atau katakanlah konteksnya seperti apa, ya, dan ketika sudah melakukannya kita perlu untuk memberikan reward atau imbalan. Jadi kalau kita melakukan suatu hal, ya, tentukan dulu waktunya, di mana, sama siapa, dan konteksnya seperti apa. Sudah dapat konteksnya baru kita lakukan berdasarkan konteks tersebut, lalu kita rutinkan, dan ketika berhasil kasih imbalan. Imbalannya tadi bisa hal yang mudah, misalnya segigit coklat misalnya, atau secangkir kopi misalnya, gampang gitu ya. Atau ya mungkin mengucapkan terima kasih ke diri sendiri dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena memudahkan untuk saya untuk melakukan hal tersebut. Jadi ingat ya, jadi ada pemicunya, ada rutinitas, ada imbalan. Oke. Yang terakhir adalah lakukan yang termudah dan yang paling berdampak. Tadi salah satunya tadi tiap pagi misalnya menentukan 3 target, ya, 3 target kegiatan, lalu cari tahu kenapa itu penting buat saya.
misal. Atau pagi-pagi kita mulai olahraga yang ringan sehingga mood kita seharian juga lebih bagus. Gitu. Dan tentunya jangan lupa ketika menemui kegagalan, pahamilah bahwa itu adalah bagian ya kegagalan itu adalah bagian menuju keberhasilan. Jadi yang kita perlu pelajari adalah kenapa saya gagal dan apa yang perlu saya lakukan agar tidak kembali gagal. Ya, sehingga kita bisa mendekatkan uh, diri kita menuju tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Kalau mau ada pertanyaan silahkan, kalau nggak ada saya cukupkan sekian materi hari ini. Saya berharap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, juga untuk teman-teman di tim Kiava, reseller kiava.id. Harapannya teman-teman semua bisa ya membuat kebiasaan yang pada akhirnya membuat teman-teman bisa mencapai tujuan yang teman-teman inginkan ya. Jangan sampai teman-teman gagal mencapai tujuan karena memang nggak bisa bangun kebiasaan yang benar ya. Jadi harapan ini menjadi manfaat untuk teman-teman dan jangan lupa untuk di-share materi hari ini ke teman-teman atau kerabat-kerabat yang uh, teman-teman sayangi gitu ya. Harapannya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kurang lebih itu aja. Barakallahu fikum. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khair.